Di Sabtu kuno rumaksa ing awan, di Sabtu geni rumaksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan dunyaku yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondowarung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Kita akan terus mengawal perjalanan ijazah Bapak Jokowi sampai akhir. Bagaimana nanti nasib Roy Suryo dan teman-temannya. Di sini melalui terawangan saya, prediksi saya, dan tentunya melalui komentar-komentar dari dua kubu akan terus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tentunya berdasarkan artikulasi setiap ucapan-ucapan mereka. Apa tujuan mereka dan langkah-langkah apa yang akan mereka ambil. Di sini saya akan sampaikan berdasarkan prediksi, ramalan, dan terawangan saya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Sahabat, sudah kita ketahui bersama, kepolisian sudah melakukan penyelidikan. Setelah diumumkan pihak Roy Suryo tidak terima, lalu mengajukan gelar perkara khusus. Dan ini dituruti oleh pihak kepolisian. Permintaan mereka dikabulkan. Namun rupanya berdasarkan penilaian saya, setelah dikabulkannya permintaan diadakannya gelar perkara khusus, ini menjadikan kelompok pelapor ijazah Bapak Jokowi ini menjadi besar kepala, merasa mereka semakin hebat, merasa mereka mampu mengalahkan kepolisian Republik Indonesia. Kenapa saya bicara demikian? Karena setelah dilakukannya gelar perkara, mereka semua mengadakan konferensi pers menolak adanya gelar perkara tersebut. Karena apa? Karena yang mereka sampaikan di gelar perkara tersebut tidak dinampakkan ijazah asli Bapak Jokowi. Nah, kenapa dari kepolisian tidak memperlihatkan ijazah asli Bapak Jokowi? Sehingga dari pihak Roy Suryo tetap menuduh bahwa ijazahnya tidak ada. Kita harus berpikir secara logika, teman-teman. Saat polisi sudah menguji ijazah Bapak Jokowi dan ijazah yang asli tersebut sudah diserahkan. Namun seperti yang kita ketahui bersama, aslinya tidak ditunjukkan saat ini. Inilah yang dipersoalkan terus oleh Roy Suryo dan teman-temannya. Makanya keadaan semakin gaduh, semakin rame. Dan beberapa hari yang lalu kita tonton di acara televisi
yang mana dipandu oleh Aiman Wicaksono. Teman-teman juga sudah melihat. Di sini ada yang menarik. Yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas. Dan saya merasa hormat sekarang sama Farhad Abbas. Kenapa demikian? Karena selama ini Farhad Abbas itu ngaco. Contohnya saat menangani kasus Agus Air Keras, ngaco kemana-mana. Dan yang saya lihat pada acara yang dibawakan oleh Aiman Wicaksono tersebut, di sini Farhad Abbas menunjukkan kedewasaannya. Cara bicaranya runut, jelas, lugas, dan gamblang. Ini sangat luar biasa. Di sini Farhad Abbas mampu membungkam semua yang hadir di studio atas apa yang diucapkan. Teman-teman, kalau melihat ini pasti juga merasakan nuansa yang terjadi pada saat Farhad Abbas di sana berkomentar. Lalu apa komentar Farhad Abbas? Dan kenapa sekarang Farhad Abbas mulai muncul? Rupanya Farhad Abbas ditunjuk menjadi pengacaranya Bapak Paiman. Bapak Paiman adalah seseorang yang memiliki tempat usaha di Pasar Pramuka yang diperkarakan oleh Betor. Nah, Betor Suryati ini menuduh Paiman di sini, kalau tidak salah ini ya, 1000% ijazah Bapak Jokowi palsu dan dicetak di kiosnya Bapak Paiman di Pasar Pramuka. Atas dasar inilah Bapak Paiman tidak terima, dan juga ucapan yang disampaikan oleh Roy Suryo dan teman-temannya. Makanya ada para pihak ini yang dilaporkan oleh Farhad Abbas ya, tentang pencemaran nama baik. Dan yang kita lihat bersama, Bapak Paiman sudah mentransfer uang sebanyak 15 juta kepada Betor Suryadi. Nah, ini menjadi lebih mantap lagi ini kasusnya kalau kita amati, teman-teman. Semakin seru. Dengan adanya Bapak Paiman mentransfer uang dan ada bukti transfernya, inilah yang akan menjerat nanti Betor Suryadi, Roy Suryo, dan teman-temannya. Kenapa Roy Suryo juga terlibat? Karena Roy Suryo juga mengatakan bahwa Paimanlah yang mencetak ijazah Bapak Jokowi di Pasar Pramuka. Padahal kita ketahui bersama, dari awal mula kasus ini mencuat, Universitas Gadjah Mada sudah mengatakan bahwa ijazahnya asli sah dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada tersebut. Namun rupanya kelompok Roy Suryo ini tetap tidak terima. Dan kata-kata Farhad Abbas adalah sebuah kata-kata yang benar-benar mampu membungkam Roy Suryo dan juga 3 pengacaranya yang hadir di acara yang dipandu oleh Aiman tersebut. Ada salah satu pengacara di sini membawa kertas dan membacakan siapa-siapa saja calon tersangka. Jadi mereka ini menggali lubang sendiri. Padahal apa? Mabes Polri belum mengumumkan. Biasanya kalau mengumumkan siapa yang orang akan dipanggil,
dan berpotensi menjadi tersangka ini menyebut inisial. Namun pengacaranya Roy Suryo, tepatnya pengacaranya Dr. Tifa dan juga pengacaranya Egy Sujana ini sudah membacakan nama-nama, jumlahnya menjadi 12, seperti yang saya duga di video sebelumnya. Jadi tersangkanya ini akan banyak, termasuk YouTuber yang mewawancarai Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Dr. Tifa, dan lain sebagainya. Karena video mereka, inilah keadaan menjadi gaduh. Mereka bikin rekaman lalu diupload di media YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Akhirnya karena diuploadnya ini di media sosial, ini menjadi gaduh. Otomatis pemilik dari YouTube tersebut ini juga dikenakan pasal-pasal tentang penyebaran berita bohong. Kenapa disebut berita bohong? Bukankah Roy Suryo dan teman-temannya adalah seorang peneliti? Seorang peneliti seharusnya benda tersebut diteliti dulu sampai benar-benar dia yakin dan memenuhi unsur bukti yang sangat jelas, lalu diumumkan kepada masyarakat luas. Ini mereka belum melakukan apa-apa, bahkan memegang ijazah aslinya pun tidak. Bagaimana caranya meneliti? Sudah pasti inilah kebohongan. Yang dia teliti apa, yang disampaikan apa, di sini akhirnya tidak jelas. Muncullah akhirnya di sini orang menyebutnya narasi-narasi karena tidak ada bukti apa yang telah mereka uji atau mereka teliti. Dan Farhad Abbas juga menyampaikan kalau Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Dr. Tifa, dan lain sebagainya ini mengatakan mereka adalah seorang peneliti, legal standingnya apa sehingga mereka kok belayaan, kok ujuk-ujuk meneliti ijazahnya Bapak Jokowi. Ya, sebuah dokumen apabila milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan itu diteliti, ini sudah jelas melanggar hukum. Dan ini adalah ucapan dari Farhad Abbas. Lalu Farhad Abbas juga mengatakan, nggak ada di dunia ini seorang presiden yang dipenjara gara-gara laporan-laporan yang remeh-temeh seperti ini. Karena apa? Karena seorang presiden memiliki imunitas tersendiri. Lalu dibantah oleh Roy Suryo sama pengacaranya bahwa Bapak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Namun rupanya lagi-lagi mereka lupa. Nah, lupa kenapa? Bahwa anak Bapak Jokowi ini menjadi wakil presiden. Secara otomatis keberadaan Bapak Jokowi dan keluarganya ini juga masih dalam perlindungan khusus oleh pemerintah karena anaknya pejabat tinggi negara, Mas Gibran Wapres. Nah, inilah yang menjadikan kita sebagai masyarakat awam, sebagai rakyat jelata, menjadi keadaan ini semakin jelas dan semakin terang benderang. Kemana arahnya? Sudah tentu setelah penyidikan akan nanti muncul nama-nama tersangka. Setelah nama-nama tersangka didapat, maka sudah pasti akan masuk ke pengadilan. Disinilah nanti Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizmon Sianipar akan membuka
tentunya akan membawa bukti-bukti baru yang katanya punya atau dapat 5 bendel dari kakak-kakak yang lulus bersamaan dengan Bapak Jokowi tersebut. Di pengadilan nanti akan terjadi ada bukti pembanding. Namun apakah itu benar? Kita akan lihat bersama. Apakah benar-benar Roy Suryo memiliki ijazah teman-temannya Bapak Jokowi tersebut untuk dilakukan pembanding saat nanti terjadi persidangan di pengadilan? Menurut penerawangan saya, ini tidak benar. Ini hanya narasi untuk memancing orang dan terus untuk memprovokasi orang. Bahkan Bapak Jokowi juga sudah mengatakan ada agenda besar, agenda politik besar tentang ijazah ini, yaitu mendowngrade, menurunkan kredibilitas Bapak Jokowi juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan sekali lagi saya sangat prihatin melihat bapak-bapak yang terhormat Bapak Purnawirawan TNI yang ikut-ikutan di sini terhasut dan akhirnya ingin memakzulkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Jadi saya sangat prihatin. Semoga saja para purnawirawan Polri tidak mengikuti jejak yang dilakukan oleh para purnawirawan TNI yang selama ini dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan perlu teman-teman ketahui bersama, 58% rakyat Indonesia sudah menjatuhkan pilihannya kepada Bapak Prabowo Gibran. Nah, kalau saya lihat, saya amati, lalu saya terawang, saya prediksi tujuan dari Roy Suryo CS ini ya ingin mengganggu kinerja Bapak Prabowo. Kenapa diganggu? Karena Bapak Prabowo menjalankan amanat undang-undang, pemberantasan korupsi besar-besaran dilakukan. Disinilah ada orang yang di belakang Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon, atau profesor pangkat mereka ini, memang mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang cerdas, namun saya sangat sayang jalannya salah. Ya, sebagai rakyat jelata, saya ini menilai yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo dan teman-temannya ini salah. Ya itu tadi, legal standing Mas Roy Suryo itu apa? Untuk meneliti ijazah Bapak Jokowi ini tidak ada, kecuali Bapak Jokowi yang meminta ijazahnya diteliti. Nah itu persoalannya akan berbeda. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia pasti sudah memberikan pandangan Roy Suryo dan teman-temannya ini akan masuk penjara. Nah, sahabat, jadi dengan adanya kejadian seperti ini, kita semua bisa memetik buah pelajaran. Ya, bagaimana kita melihat perilaku orang-orang yang pintar. Makanya zaman sekarang ini adalah zaman kebo nyusu gudel. Ya. Jadi orang tua belajar dengan yang muda. Ternyata anak-anak muda lebih arif dan bijaksana. Dan anak-anak muda, contohnya Mas Gibran Raka Buming Raka, dipercaya sebagai wakil presiden. Nah, ini ada di dalam ramalan Joyoboyo. Itu sahabat ya. Jadi kesimpulannya masih tetap yang saya terawang, saya prediksi dan saya ramal, Roy Suryo dan teman-temannya akan menjadi tersangka. Dan tersangkanya kalau sekarang
hanya 12, nanti akan lebih lagi. Karena ada lagi seseorang, orangnya sudah tua, diwawancari oleh Rismond Sianipar. Di sini juga speak up. Sayang sekali Bapak ini speak up-nya hanya di media sosial. Jadi tidak bisa digunakan sebagai bukti apapun. Nah, seandainya Bapak ini, Bapak siapa namanya, turut melaporkan yang rektor UGM tahun berapa itu ya. Nah, ini bisa jadi bukti baru ya untuk menguatkan Roy Suryo dan teman-temannya. Nah, saya lihat yang mereka lakukan ini tidak akan pernah selesai kalau tidak dihentikan. Sampai kapan ini kelarnya? Sampai 2029. Mereka akan terus membangun narasi-narasi. Said Didu, Ray Rangkuti dan semuanya itu terus akan speak up, terus akan bicara. Dan Farhad Abbas juga pernah menyampaikan, mengatakan di acara Aiman tersebut bahwasanya mereka semua ini bukan mengkritik. Nggak ada yang namanya kritikan, itu bentuknya cacian atau makian. Dan sekali lagi, presiden ini memiliki hak yang berbeda dengan masyarakat umum seperti hanya Roy Suryo dan pengacara-pengacara tersebut. Kalau presiden mengatakan perang, maka terjadilah perang. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo CS ini sebenarnya berkat kesabaran Bapak Jokowi dari dulu. Ditahan, Bapak Jokowi akhirnya tidak kuat juga, terus menahan. Sudah sampai purna tugas, tidak menjabat lagi sebagai presiden, masih juga diperkarakan. Seandainya saat Bapak Jokowi itu menjadi presiden, sekali tunjuk tangkap, maka akan ditangkap. Jangankan cuma ditangkap, seorang presiden mengatakan itu perang, terjadilah perang. Itulah sahabat, kekuatan besar sebenarnya yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Namun beliau adalah orang yang rendah hati, orang yang sangat sayang kepada rakyatnya. Dan yang dilakukan sekarang ini adalah karena terpaksa. Karena hati kecil Bapak Jokowi ini dipaksa untuk membungkam orang ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Ikuti terus, saya yakin Truno Pamungkas akan mengawal ijazah Bapak Jokowi ini dari dua sudut pandang. Dari berita yang beredar, kita kupas, dan dari terawangan prediksi saya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.